Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Saiful Anwar dari Prodi Matematika dengan NIM 19000015043 akan sedikit menerangkan dan menyampaikan perihal jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelancaran untuk menghadapi hidup ini. Sholawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jodoh adalah topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Setiap orang pasti ingin menikah. Sangat jarang kita temukan orang yang tidak ingin menikah selama hidupnya. Rasa jatuh cinta manusia terhadap lawan jenis sebenarnya adalah fitrah, tetapi hal tersebut harus dikelola karena bila tidak nafsu yang akan bermain. Dalam Islam, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, termasuk jodoh atau pasangan kita. Hal ini tidak lepas dari ilmu Allah. Namun, untuk mengetahui siapa jodoh kita, itu masih menjadi rahasia Allah, masih menjadi teka-teki. Jodoh baru akan kita tahu setelah kita telah mendapatkannya melalui jalan mencari jodoh yang disebut ikhtiar. Allah telah mengetahui jodoh kita, namun kita harus menjemput jodoh tersebut di tangan Allah dengan ikhtiar. Mencari jodoh dengan jalan Islam tidak seperti membeli kucing dalam karung atau dilakukan dengan cara pacaran. Islam tidak menyuruh kita mencari jodoh seperti membeli kucing dalam karung, karena Islam menunjukkan cara bagi kita untuk mendapatkan jodoh. Proses pencarian jodoh dalam Islam diliputi dengan tata cara atau adab yang mulia. Adab-adab yang mulia dan proses yang baik dan berkah dalam mencari jodoh yang membuat pula. Dalam Islam, urusan jodoh sangat dilarang untuk dilakukan dengan jalan pacaran. Mencari jodoh dengan cara pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati maksiat kepada Allah. Maksiatnya bisa banyak dan beragam, mulai dari pegangan tangan, maksiat pikiran, maksiat berdua-duaan yang bukan mahram, dan lain sebagainya daripada itu. Kita bisa mengamati bahwa cara mencari jodoh dengan jalan pacaran bagai habis manis sepah dibuang. Bisa dicoba dulu, kalau tidak cocok sedikit saja maka boleh dibuang. Dan begitu pula sebaliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya telah membocorkan jodoh bagi manusia. Sebuah bocoran jodoh, yakni di dalam Al-Quran. Hal yang bisa kamu lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri menjadi hamba yang terbaik. Sejatinya konsep jodoh adalah yang baik untuk yang baik dan yang buruk untuk yang buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim.
yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Memiliki pasangan hidup yang tepat adalah sebuah kenikmatan. Karena itu, sebelum melangkah lebih jauh untuk menikah, ada baiknya kita mengikuti etika dalam memilih pasangan hidup yang dianjurkan oleh agama. Al-Quran dan hadis memiliki panduan lengkap dalam hal tersebut. Dua pedoman tersebut akan membawa manusia ke jalan kebahagiaan. Dalam Islam, mencari jodoh terdapat 4 kriteria sesuai dengan hadis berikut. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fatfar bidatid dain taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita umumnya dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama. Kalian akan beruntung. Hadis tersebut menyebutkan 4 kriteria yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Namun perlu diingat bahwa di antara harta, nasab, cantik, dan agama harus perihal agamanya yang didahulukan. Bukankah kriteria yang paling utama adalah dia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Tersurat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ayat tersebut mengingatkan kembali jika etika yang tak kalah penting dalam memilih pasangan hidup adalah yang paham agama dengan baik. Karena segala kebaikan di muka bumi ini harus disertai pemahaman ilmu yang baik pula. Jadi, sembari kita menunggu jodoh kita, alangkah baiknya kita selalu memperbaiki diri agar kita mendapatkan jodoh yang baik pula. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.